Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari peserta atas nama Muhammad Mahfurun dan Jamila Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan cara bagaimana kita belajar dengan materi tentang sejarah komputer. Baik teman-teman, kita mulai ya. Jadi sejarah komputer ini terdapat beberapa generasi. Nah, salah satunya yaitu ada komputer generasi pertama dengan tahun 1946 sampai 1959. Dengan ciri-ciri komputer generasi 1, ini ada silinder magnetik untuk menyimpan data. Terus ada komponen yang digunakan itu adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Dan kapasitas penyimpanannya kecil dan program biasa dibuat dengan bahasa mesin assembler. Untuk ukuran fisik komputernya ini adalah besar dan memerlukan ruangan yang luas. Dan biasanya ini cepat panas dan proses kurang cepat. Memerlukan daya listrik yang besar dan orientasi pada aplikasi bisnis. Untuk contohnya, komputer generasi pertama ini ada Electronic Numerical Integrator and Calculator. Nah, ini untuk contohnya ya teman-teman. Jadi bisa dilihat kalau komputer generasi pertama ini sangat besar ya. Nih bisa dilihat tuh. Dibandingkan dengan manusianya, lebih besar komputernya. Selanjutnya itu ada Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Nah, bisa dilihat ya teman-teman tuh, ini kapasitasnya ini sangat kecil namun memakan banyak ruang. Selanjutnya ada Electronic Delay Storage Automatic Calculator atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator yang memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Nih, bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Cukup besar untuk komputer generasi pertama ini. Selanjutnya ada UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Equate menciptakan UNIVAC 1 ini. Bisa dilihat teman-teman bahwa ukurannya ini sangat besar. Dan selanjutnya ada komputer generasi kedua. Dan sejarah ini bisa kita lihat pada tahun 1948. Dengan ciri-ciri komputer generasi kedua, yaitu kapasitas memori utama cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage, berorientasi pada bisnis dan teknik, tidak terlalu banyak mengeluarkan panas, dan program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language, seperti Fortran, COBOL, and ALGOL. Proses operasi sudah cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik, membutuhkan lebih sedikit daya listrik dan mulai digunakan di storage atau penyimpanan data. Untuk contoh, generasi komputer kedua, ini ada DEC PDP-8. Bisa dilihat ya gambarnya, udah lumayan tidak terlalu memakan banyak ruang. Lalu ada IBM 700 per 7000, ini, dan IBM 7098, ini. Dan selanjutnya kita ke komputer generasi ketiga. Dengan ciri-ciri, komponen sirkuit menggunakan IC atau Integrated Circuit, dan peningkatan kemampuan software, kapasitas memori komputer lebih besar, dan menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access. Penggunaan daya lebih hemat, memungkinkan untuk melakukan multiprocessing dan pengembangan dari alat input dan output dengan menggunakan visual display terminal. Untuk contoh komputer generasi ketiga yaitu ada IBM 360
atau IBM System 360 atau IBM System per 360. Dan yang kedua, ini ada peralatan digital PDP 11/44. Ini untuk contohnya, udah lumayan tidak terlalu besar dibandingkan generasi sebelumnya. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip, walaupun ukuran dan bahan yang digunakan berbeda. Dan untuk ciri-ciri komputer generasi keempat adalah yang pertama ada komponen elektroniknya yang miniaturisasi yang disebut LSI dan mulai memperkenalkan VLSI, Very Large Scale Integration, yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. Kedua, mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARCnet, Attached Research Computing Network. Yang ketiga, program dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal. Telah menggunakan metal oxide semiconductor atau MOS. Sifat-sifatnya pada komputer generasi keempat yaitu ukurannya relatif lebih kecil, sudah menerapkan multi-programming dan multi-processing, mengenal database management system, dan pabrik yang memproduksi IBM, Brookworks, Honeywell, Intel. Untuk contoh-contoh generasi komputer keempat itu ada Apple II. Ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Terus contohnya ada selanjutnya Intel Gen 4. Ini bisa dilihat contohnya. Dan poin kelima yaitu ada mikrokomputer. Mikrokomputer adalah sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Sejak ditemukan mikroprosesor, bentuk dan fungsi komputer semakin fleksibel dan efisien. Ciri-ciri mikrokomputer pada awalnya ciptaan hanya untuk memenuhi kebutuhan personal atau single user karena kemampuan dan teknologi yang sangat terbatas. Dalam perkembangannya, dengan menggunakan konsep LAN sehingga komputer mikro dapat digunakan untuk multi-user. Untuk contohnya yaitu ada Tower PC, Desktop PC, dan PDA. Ini bisa dilihat ya gambarnya ya. Semakin lama semakin lebih efisien dan lebih kecil. Atau bisa lebih dibilang lebih nyaman untuk digunakan. Lanjut ada mini komputer. Adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputerisasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user. Nah, ciri-ciri mini komputer, kemampuannya lebih besar dibandingkan komputer mikro karena mikroprosesornya yang digunakan untuk memproses data jauh lebih unggul. Untuk ukuran fisiknya dapat sebesar lemari kecil. Contoh komputer ini yaitu ada PDP-8. Ini ya bisa dilihat gambarnya itu makin lama semakin generasi itu semakin kecil bentuknya. Lalu ada Xerox Star, ini untuk gambarnya. Dan IBM System per 370. Ini gambarnya. Lanjut ke poin 7 yaitu mainframe. Adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputer.
Ciri-ciri mainframe yaitu memiliki prosesor lebih dari satu, sehingga memiliki kecepatan proses jauh lebih cepat jika dibanding dengan mini komputer. Kecepatan kerja mainframe mencapai 1 miliar operasi per detik. Dapat mengakses pada satu komputer pada saat yang bersamaan, dikenal dengan time sharing. Untuk contohnya yaitu ada IBM System ISA per 390. Ini untuk gambarnya ya. Untuk selanjutnya contohnya ini ada IBM Z10 atau Z10. Ini untuk gambarnya ya teman-teman. Lanjut ke poin 8, yaitu ada superkomputer. Superkomputer mulai dibuat pada tahun 1964. Pertama kali superkomputer masih seukuran lemari dan dibangun oleh Seymour Gray dari AS. Setiap orang dapat membangun CPU cepat, jelasnya. Triknya adalah bangunlah sebuah sistem yang secara keseluruhan cepat. Untuk mencapainya, Seymour mewujudkan ide dan sistem revolusioner yang sebagian besar baru diadopsi 10 tahun kemudian oleh prosesor PC. Misalnya pipeline. Untuk ciri-ciri superkomputer di sini adalah kecepatan proses yang tinggi dan kemampuan menyimpan data jauh lebih besar dibandingkan mainframe. Untuk contohnya yaitu ada IBM, bisa dilihat gambarnya, dan HP. Baik kawan-kawan atau teman-teman, itulah sekilas tentang sejarah komputer. Maaf jika ada salah prakata dalam penyampaian. Terima kasih yang telah mendengarkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.